Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya mempunyai tugas P5 secara individu, yaitu tentang kepribadian saya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diana Saputri. Saya kelas 10 DPIBA atau Arsitek A, yaitu sekolah di SMK Negeri 2 Wonosari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes kepribadian saya, tes minat bakat, tes hasil gaya belajar saya, alasan memilih jurusan di sekolah ini, kelebihan dan kekurangan saya, hobi atau kesukaan saya, serta cita-cita saya. Oke, yang pertama, tes kepribadian saya. Menurut tes hasil saya kemarin, tes kepribadian saya adalah dominan. Orang yang seimbang sembari menyelesaikan tugas, mampu menunjukkan sikap menghargai orang lain, berpaduan antara orientasi berpikir yang dapat memajukan progresif saya atau kemampuan saya, dan mampu berkomunikasi serta bersosialisasi dan mampu menggerakkan orang lain serta bertanggung jawab ke arah yang progresif. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tes minat bakat saya. Oke. Minat bakat saya menurut tes kemarin, minat bakat saya adalah visual kinestetik gitu. Maaf ya guys, tipu. Oke. Gaya belajar saya cenderung fleksibel. Saya mampu menggunakan dua gaya belajar, yaitu visual dan kinestetik. Oke. Untuk memaksimalkan potensi saya belajar dengan visual dan kinestetik itu dengan seperti jika visual itu dengan melihat gambar, atau merasakan atau juga menonton seperti itu. Saya juga orangnya tuh suka untuk praktek. Jadi kalau dijelaskan tapi saya nggak praktek, itu saya kurang puas. Jadi seperti itu. Tapi yang positif-positif sepertinya kita seperti saat kita melakukan praktek membuat donat gitu ya. Jadi saya harus praktek, ini saya lebih tahu, lebih mengetahui caranya begini, prosesnya begini, hasilnya begini. Jadi saya lebih puas gitu. Itu ke arah yang positif ya teman-teman. Oke, yang ketiga adalah hasil tes gaya belajar saya. Hasil tes gaya belajar saya yaitu Investigats, yaitu 84%, sosial 88%, dan realistik yaitu 74%. Itu tadi 3 gaya belajar saya yang menonjol di diri saya. Oke. Terus yang keempat, alasan memilih jurusan ini, pertama jurusan saya itu adalah arsitek. Saya berpikir dengan saya memilih jurusan arsitek karena saya ingin mendapatkan keterampilan yang dapat membuat saya berprogres lebih maju. Dan juga arsitek merupakan salah satu profesi yang tidak hanya menyediakan peluang kerja yang sangat besar dan mendapatkan pendapatan yang tinggi. Tak hanya itu, arsitek bisa menjadi PNS juga loh. Jadi jangan pikir kalau arsitek itu hanya itu kerjanya itu nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu. Tidak teman-teman. Jadi arsitek itu juga bisa menjadi guru. Seperti kita, contohnya kita kan di sini saya berjurusan di arsitek. Nah, saya kuliah mengambil pendidikan. Saya juga bisa menjadi guru teknik arsitek. Jadi seperti itu. Kelebihannya jika guru teknik arsitek, kita juga kita bisa mengajar, tapi kita juga bisa mengikuti proyek seperti proyek-proyek pekerjaan yang ya seperti itulah gitu teman-teman. Nah, yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan saya. Ini bukannya semuanya kepedean ya guys, ya teman-teman. Jadi kelebihan saya menurut diri saya sendiri, saya bersyukur karena alhamdulillah saya sedikit-sedikit saya bisa menari, saya bisa volley, saya bisa futsal, dan juga alhamdulillah saya ya dapat kalau bahasa Jawanya itu umum konco, umum batur gitu teman-teman. Jadi saya itu
juga percaya diri orangnya teman-teman. Jadi saya tuh kalau nggak salah itu saya berani seperti saya tuh ingin gini kayak punya pikiran kayak oh berarti aku kudu iso ngene gitu. Kalau bahasa Indonesia oh jadi saya tuh harus bisa gini. Masa teman-teman saya bisa saya enggak. Jadi saya seperti itu. Saya itu juga sedikit-sedikit untuk public speaking dan juga masih belajar sih teman-teman. Jadi ya dimaklumi ya. Terus kekurangan saya itu banyak ya. Bukan lagu yang kurang. Oke, kekurangan saya adalah saya itu tipe yang keras kepala. Jadi saya itu kalau dikandani itu ngeyel teman-teman. Nah, saya juga kurang fasih atau menguasai bahasa asing ya. Saya itu juga ya gimana ya? Terlalu ya gitulah gitu. Saya juga ya itu namanya berhambatan untuk menggunakan teknologi. Kadang saya itu suka bingung kayak gimana ya, saya kayak aduh aku raiso iki nggak bisa ini gitu. Terus saya kadang kurang percaya diri ya, itu cuma kadang sih kayak aduh saya bisa enggak ya gitu. Jadi seperti itu. Terus yang keenam adalah hobi atau kesukaan saya. Oke, di sini itu kesukaan saya atau hobi saya itu banyak sebenarnya. Saya itu mempunyai cita-cita tapi tidak sesuai dengan hobi saya. Tapi nggak apa sih. Kan hobi hanya kesukaannya teman-teman. Hobi saya yang saya lakukan di waktu luang. Saya itu sering volley ya teman-teman. Volley ya. Kalau saya gabut itu untuk mengisi waktu luang itu saya volley. Saya juga suka menari. Saya juga mengikuti kebudayaan jadilan, tari dan lain-lain. Terus saya juga jika gabut lagi saya tuh suka nyanyi-nyanyi teman-teman. Ya nggak bisa nyanyi sih, tapi ya suka aja. Jadi hobi saya tuh kalau sepaneng apa gimana gitu saya juga suka menyanyi gitu. Terus hobi saya juga makan seblak teman-teman, karena seblak itu candu. Terus yang terakhir, ini cita-cita saya. Jadi gimana ya cita-cita saya itu? Jadi kan sekarang itu kita udah SMK nih, harusnya kita sudah mempunyai pikiran atau mempunyai arahan untuk menuju masa depan. Nah, saya itu awalnya dari SD sampai SMP itu mempunyai cita-cita itu yang tinggi, yang kalau dibilang itu nggak tahu nggak tahu posisi kita di mana, tapi kita ingin cita-cita. Ya boleh kita bercita-cita setinggi langit, tapi kita juga harus memikirkan apa yang bisa kita raih, yang kira-kira kita itu bisa gitu loh. Oke, jadi saya itu ingin bercita-cita menjadi guru. Tapi saya suka pelajaran IPS ya teman-teman. Harusnya saya itu di SMA. Tapi saya ingin di arsitek. Jadi saya tuh juga bingung dengan jalan pemikiran saya. Tapi nggak apa-apa, kan itu kan mungkin terus saya itu juga ditempatkan di sini, keadaan seperti ini itu ada problemnya, ada masalahnya. Jadi mungkin jalannya saya sukses itu di sekolah ini, mungkin jalannya saya untuk lebih berprogres maju itu di sini. Jadi seperti itu. Dan juga saya tuh bercita-cita ingin menjadi guru IPS. Oke, tapi jurusan saya adalah arsitek. Itu sangat berlawanan bukan? Tapi saya untuk mengganti cita-cita saya untuk menjadi guru, saya itu ingin menjadi guru teknik arsitek. Jadi seperti itu. Saya juga bisa menjadi seorang arsitek dan juga guru. Jadi kita bisa double ya teman-teman kalau guru teknik itu. Terus di samping itu kan cita-cita utama saya menjadi guru teknik arsitek. Nah, saya juga ingin menjadi wirausaha. Saya ingin mempunyai usaha. Saya dari dulu itu suka sekali usaha. Seperti saya dulu SMP itu kalau berangkat sekolah saya itu membawa lumpia,
apa ya dulu itu lumpia kayak, terus saya itu sering order bakso aci, terus tak itu buat teman-teman saya yang pesen gitu. Dan juga di SMK ini saya juga usaha buket, jadi jika kayak musim wisuda gitu, Masya Allah juga gitu ya, alhamdulillah. Tapi sekarang udah macet, kadang itu udah malas gitu. Tapi saya tuh jiwa-jiwa ingin saya itu masih masih melekat gitu. Jadi saya itu cita-cita mempunyai usaha atau gini. Jadi kan saya mempunyai pekerjaan utama itu menjadi seorang guru teknik ya, yang PNS gitu. Terus yang untuk usaha saya ingin mempunyai usaha, yaitu atau usaha apa ya, kayak saya ini problem saya belum memikirkan usahanya, tapi saya ingin mempunyai usaha seperti contohnya saya ingin mempunyai usaha bakso. Saya mempunyai kios di mana-mana, Masya Allah, itu impian saya. Dan juga itu menjadi pegangan untuk orang tua saya. Jadi saya itu kan anak tunggal. Jadi saya itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Jadi saya mempunyai usaha, yaitu usahanya itu untuk pegangan hidup orang tua saya. Jadi saya itu mempunyai jaganan, gimana ya, aduh kok bahasa Jawa gini jadinya, mempunyai apa ya, kayak lebih ke apa ya, lebih ke ada usaha untuk menampung hidup orang tua saya dan juga saya gitu. Jadi ada jaganannya gitu loh, untuk ini gitu. Cita-cita saya seperti itu. Doakan saja ya teman-teman dan Bapak Ibu guru untuk saya, semoga saya sukses. Saya Oke teman-teman, maaf ya tadi kejeda soalnya ada problem, yaitu penyimpanan saya habis teman-teman. Oke, saya akan menambahkannya tentang motivasi saya. Motivasi saya adalah untuk menuju sukses itu tidak harus sesuai dengan ekspektasi saya. Iya, ekspektasi saya. Soalnya ekspektasi kan kadang itu orang-orang itu tinggi ya, nggak ada yang orang-orang ekspektasinya nggak tinggi. Tapi itu kan nggak sesuai dengan realita. Nah, jadi saya itu menanamkan motivasi, yaitu menjadi 10 atau menjadi sukses itu nggak harus 5 tambah 5. Tapi kita juga bisa 5 tambah 2, 2 tambah 8, 3 tambah 7 gitu maksudnya. Jadi artinya untuk menuju sukses kita itu tidak harus dengan cara itu. Jadi jalannya itu masih banyak teman-teman. Jadi jangan menyerah. Apalagi untuk anak-anak yang sekarang itu kan pada gimana ya, kehilangan arah. Kayak contohnya, aduh aku sesuk bahasa Jawanya gini, aduh aku sesuk rak kepiye gitu. Cuma sekarang tuh cuma yo gur sanggere kayak udah nggak mikir gitu loh, mikirnya maksudnya itu nggak mikirnya itu, aduh lah besok wae, dipikir sesuk, dipikir besok aja gitu. Padahal itu sekarang itu waktunya untuk memikir, untuk membuat jaring-jaring masa depan gitu. Oke, jadi itu saya kan juga anak tunggal, kadang itu kayak mikirnya, waduh saya besok berat banget kalau jalani hidup di masa depan. Aduh berat ya, maksudnya tuh tanggung jawab saya itu besar. Saya itu kan ibu saya bekerja, jadi saya ikut dengan simbah saya, otomatis kan orang tua saya tuh simbah saya juga. Jadi saya itu anggap simbah saya itu seperti ibu saya sendiri gitu. Nah, dan juga teman-teman, jangan karena apa ya, kalian itu minder gini, enak ya jadi anak pertama, enak ya jadi anak tunggal, enak ya jadi anak kedua gitu. Itu jangan mikir kayak gitu teman-teman. Kalian pasti mikir gini, oh enak banget anak tunggal, apa-apa dimanja cuma sendirian. Itu tuh salah teman-teman. Soalnya anak tunggal itu malah tanggung jawabnya itu semakin besar, makin gede. Itu kalau terus ada juga kan, tapi kan orang itu nggak tahu ya enaknya jadi anak apa itu, tapi itu nggak usah dipikirin teman-teman. Aduh, pulpenku. Jadi kayak teman-teman, sukses atau tidaknya seseorang bukan ditentukan berdasarkan karena dia itu
anak pertama, kedua, ketiga, keempat, atau